Pelantikan DPR RI. Bentar, loh, Mas Gibran di mana ya? Kok nggak hadir sih? Jangan-jangan Pak Prabowo yang meminta agar Gibran tidak dihadirkan dalam acara pelantikan anggota DPR kemarin. Karena Didit dan keponakan-keponakan Pak Prabowo akan hadir di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghilang sejak heboh Fufu Fafa, Kim pun tak tahu Gibran ada di mana. Nah, Gibran menghilang ya. Jadi kemarin menjadi sorotan dari masyarakat maupun netizen di sosial media, yaitu Gibran tidak terlihat di saat pelantikan anggota DPR RI. Bahkan wartawan hanya menyorot yaitu anaknya Prabowo, yaitu Didit ya, bersama Prabowo, mendampingi Prabowo. Sehingga ini menjadi pertanyaan dari netizen, kemana Gibran ya? Dan banyak sekali spekulasi yang beredar di sosial media ya, bahwa Gibran kadung malu atas viralnya yaitu kasus Fufu Fafa ini, sehingga dia mengurungkan niat untuk tidak hadir. Nah, sampai netizen di sosial media X ya memposting foto yaitu Gibran dengan menulis missing person, Gibran Raka Buming Raka terakhir terlihat bersama istrinya nonton Bruno Mars di JIS. Rombongan bersama perempuan hedon. Gibran terpantau bolos dari acara pelantikan DPR RI 2024-2029 di Senayan. Siapapun yang menemukan harap hubungi warga 62. Jadi luar biasa netizen Indonesia ya, selalu mengikuti perkembangan yaitu Fufu Fafa ya. Jadi absennya Gibran di pelantikan DPR RI ini mengundang tanda tanya dari netizen, kemana Gibran berada. Apakah gara-gara viralnya akun Fufu Fafa membuat nyali Gibran ciut, bahkan akun sosial medianya pun ya tidak berkutik ya. Biasanya kita sering melihat Gibran sering membalas komentar-komentar dari netizen, tetapi setelah ada kasus Fufu Fafa ini, Gibran pun diam 1000 bahasa. Apakah itu menandakan bahwa psikologis dari Gibran ya benar-benar terguncang akibat polemik kasus Fufu Fafa ini? Dan menurut Bang Refli Harun ILC, beliau membongkar fakta bahwa aksi pemubaran forum diskusi diaspora kemarin di Hotel Kemang adalah menurutnya ini upaya untuk mengalihkan yaitu polemik kasus Fufu Fafa yang berkembang di sosial media begitu dahsyat ya, sehingga untuk mengalihkan ini diperlukan aksi yaitu membubarkan forum diskusi diaspora. Ini salah satu analisa dari Bang Refli Harun. Dan kalau kita pikir-pikir benar juga apa kata Bang Refli Harun ya, karena isu Fufu Fafa ini ya mencuat di sosial media sampai pakar hukum tata negara juga mengatakan bahwa ini bisa-bisa Gibran batal dilantik karena dianggap sudah melakukan perbuatan tercela dan itu ada di undang-undang. Tokoh yang menyuarakan itu, Eros Jarod CS misalnya, kemudian petisi 100 dan lain sebagainya, mengatakan dua hal. Adili Jokowi dan jangan dilantik Gibran Raka Buming. Dan itu adalah tuntutan yang masuk akal kalau kita ngecek Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Salah satunya adalah tidak melakukan perbuatan tercela. Pertanyaannya adalah ketika Prabowo dan Gibran sudah dinyatakan sebagai calon terpilih oleh KPU pada tanggal 24 April 2024 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, apakah ada kemungkinan mereka salah satu atau keduanya tidak bisa dilantik? Saya mengatakan bisa. Sebagai contoh ini mohon maaf, ketika mereka menunggu dilantik, tiba-tiba mereka tertangkap sedang narkoba. Dilantik nggak dia? Nggak dilantik, ya kan? Karena melakukan perbuatan tercela. Apakah perbuatan tercela itu harus melalui putusan pengadilan? Menurut saya tidak. Putusan pengadilan itu kalau dia melakukan pelanggaran hukum berat misalnya, atau dia melakukan korupsi dan lain sebagainya. Jadi saya mengatakan Fufu Fafa sudah melakukan perbuatan tercela 5-10 tahun yang lalu dan hari ini. Tidak hanya 5-10 tahun yang lalu. Jadi kalau seandainya Prof. Jimli mengatakan sudahlah, itu kan 5-10 tahun yang lalu. Enggak. Saya mengatakan 5-10 tahun yang lalu. Kalau 5 tahun yang lalu berarti 2019. 10 tahun yang lalu 2014. Tapi hari ini juga perbuatan tercela itu dilakukan.
Apalagi nasib Gibran ditentukan 10 Oktober 2024, status pelantikan terancam batal. Jadi Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta akan umumkan putusan atas gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Jadi gugatan PDIP ini terhadap KPU terkait perbuatan melawan hukum lantaran menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 tanpa terlebih dulu membahas perubahan peraturan KPU atau PKPU dengan DPR RI. Nah, sementara itu dalam pokok perkara PDIP meminta Majelis Hakim PT-UN Jakarta menyatakan batal keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tersebut. Nah, kalau seandainya nanti PT-UN mengabulkan yaitu gugatan dari PDIP ini, bisa-bisa Gibran terancam batal dilantik menjadi wakil presiden terpilih. Dan ini menambah pusing Jokowi ya. Jadi Jokowi kita lihat kemarin sudah bekerja keras bagaimana anaknya bisa naik menjadi wakil presiden, yaitu mendampingi Prabowo, sudah jor-joran membagi bansos ya. Belum lagi yaitu lurah-lurah se-Indonesia dikondisikan untuk memenangkan yaitu paslon Prabowo Gibran. Baru-baru ini wartawan menanyakan tentang perkembangan yaitu pemilik dari akun Fufufafa kepada Menkominfo Budi Ari ya. Jadi Budi Ari dulu pernah berjanji akan memberitahukan siapa pemilik akun Fufufafa ya. Nah, saking cepatnya netizen di sosial media bahkan yaitu akun anonymous ya membongkar bukti-bukti baru sehingga Menkominfo pun ya tidak bisa mencari kambing hitam dan memberitahu siapa sesungguhnya pemilik akun Fufufafa. Dan sampai sekarang pun di saat wartawan menanyakan ke Budi Ari tidak bisa menjawab. Sampai netizen mengatakan takut blunder sehingga tidak berani memberi statement ya tentang pemilik akun Fufufafa. Karena masyarakat sudah tahu ya fakta yang sebenarnya. Fufufafa apa Pak? Perkembangan Fufufafa. Oh, Apa dong Pak? Ayo dong. kamu nanya, satu akun saya ngurusin ratusan juta akun, bukan satu akun. Ya, udah. Mengenai lembaga. Bukan. Ya? Enggak, saya udah jelasin kemarin juga di DPR. Bukan. Kalau bukan punya sahabat, Pak. Memang nanti dicari. Pas ketahuan. Berarti masih di pencarian. Iya, tapi asas bukan. Dari kesimpulan. Itu dasar apa Pak? Dasarnya kok bukan? Ada dari tim kan mengecek. Berarti dekat tahun itu punya orang berarti. Siapa nama orangnya Pak? Nanti diumumin. Kalau tahu siapa yang punya, kita umumin. Tapi belum pasti bukan punya Mas. Ya. Baik, coba kita baca beberapa komentar dari netizen ya. Atas tidak berhasilnya ditemukan akun Fufufafa oleh Kominfo ya. Ada komentar dari BP, takut blunder dia dan takut dikuliti netizen ya. Benar ya, kalau salah-salah memberi statement ya atau mencari kambing hitam pemilik akun Fufufafa, bisa saja Budi Ari dirujak oleh netizen. Ada komentar dari Cakum, jubir keluarga Mulyono. Ada komentar dari Setia, raut muka sama ketika jadi buzzer. Mana ada peduli jiwa buzzer dengan rasa malu. Yang penting bagi mereka duit. Jadi menurut netizen ya, Budi Ari ini tidak peduli ya kalau dikatakan oleh netizen buzzer istana lah, jubir bicara istana lah ya. Yang penting ada cuannya. Ada komentar dari Silver Bullet, tukang cebok kehabisan kata-kata. Uni Lubis yaitu pimpret dari IDN Time memposting di akun sosial X-nya dengan menulis, akhirnya Profesor Jimmy Asidiki percaya bahwa akun Fufufafa itu adalah milik Gibran atau punya Gibran. Stay tune video lengkap Real Talk with Uni Lubis. Bahas masa depan hukum dan demokrasi di era Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih sudah mampir dan wawancara di kantor Profesor. Nah, kemarin sempat ya Profesor Jimli ini mengajak masyarakat lupakan polemik akun Fufufafa karena menurut beliau efek Fufufafa ini sangat luar biasa ya. Jadi bisa-bisa akan terjadi adu domba sehingga menurut Profesor Jimli masyarakat lupakan saja polemik akun Fufufafa ini. Masuk akal alasannya kalau kemudian Gibran Rakabuming Raka dimaksudkan dengan menggunakan undang-undang pemilu. Pasal berapa yang bisa digunakan ya? Saya melihat ternyata teman-teman hukum tata negara yang saya dengar Ferry Amsari menggunakan pasal 169 ya. Kemudian huruf E dan huruf J ya. Huruf E itu mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian J tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Nah, sahabat dengar sekalian, kita harus bedakan ya calon presiden dengan presiden terpilih ya. Kalau presiden itu sudah terpilih dan dilantik, maka urusannya adalah impeachment ya. Dan impeachment itu berdasarkan konstitusi 3 saja alasannya. 1, warga negara Indonesia syaratnya dan tidak pernah menjadi warga negara lain karena kehendaknya sendiri. Kemudian mampu secara jasmani dan rohani ya sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan tidak pernah mengkhianati negara. Nah, itu persyaratan sobat era sekalian untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Dan kalau sudah dilantik, maka urusannya adalah urusan persyaratan konstitusional. Tapi sebelum dilantik, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah persyaratan yang tercantum di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 2017, terutama pasal 169. Nah, pasal 169 huruf E itu mengatakan soal mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana disinggung di dalam konstitusi. Tetapi ada juga klausul yang mengatakan syarat lainnya adalah bebas dari penyalahgunaan narkotika. Lalu huruf J ya sobat era sekalian menyatakan bahwa presiden tidak atau wakil presiden tidak melakukan perbuatan tercela. Ya bahasanya tidak pernah melakukan perbuatan tercela. And then the question is ya apakah Gibran Raka Buming Raka melakukan perbuatan tercela? Apakah Gibran Raka Buming Raka masih mampu secara rohani? Apakah Gibran Raka Buming Raka tidak pernah melakukan penyalahgunaan narkotika sebagaimana bebas dari penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 pasal 169. Yang dimaksud dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma susila dan norma adat seperti judi, mabuk, pecandu narkotika dan zina. Jadi saudara sekalian, pasal ini tidak limitatif ya. Nah, saudara sekalian, kemudian kita mengajukan pertanyaan ya. Apakah Gibran Raka Buming pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika atau tidak? Ada beberapa orang yang kemudian mencurigai, melihat dari matanya dan lain sebagainya ya. Ada yang mencurigai itu, karena itu perlu dilakukan tes kembali. Ada yang kemudian menginginkan pemeriksaan kejiwaannya karena berpikir bahwa dia ada masalah rohani, kemampuan rohani, dan kemudian yang paling penting adalah soal fufu-fafa yang jelas-jelas melakukan perbuatan tercela. Pastilah itu bertentangan dengan norma agama, norma adat, dan norma susila. Artinya perbuatan yang dilakukan akun fufu-fafa itu pasti bertentangan dengan pasal 169J Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Saya bicara teorinya saudara sekalian, tidak bicara apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Kalau bisa dilaksanakan atau tidak, it is not my business. Tetapi urusan saya adalah apakah ini secara teoritis, apakah justified atau tidak. Soal bisa dilaksanakan atau tidak itu soal politiknya. Tapi soal hukum tata negaranya soal seperti ini. Jadi secara teoritis saudara sekalian, ketika seseorang mengikuti pemilu, ya, dia memenuhi segala syarat yang ditetapkan oleh baik konstitusi maupun undang-undang. Tapi syarat konstitusi sudah diterjemahkan di undang-undang, jadi kita bisa merefer undang-undang pasal 169 itu saja. Proses berpemilu kita tahu mulai dari pendaftaran sampai kemudian presiden dan wakil presiden tersebut dilantik. Dan itu memakan proses yang tidak mudah ya. Jadi saudara sekalian, dengan pasal melakukan perbuatan tercela ini, maka sesungguhnya Gibran Raka Buming Raka tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana disyaratkan Undang-Undang Pemilu pasal 169 terutama huruf J. Sehingga cukup alasan dia untuk tidak dilantik. Nah, masalahnya adalah bagaimana menentukan apakah dia melakukan perbuatan tercela atau tidak. Menurut saya ada 2 jalan. Jalan hukum ke Mahkamah Konstitusi karena ini ada kekosongan hukum, ya, atau jalan politik KPU yang menyatakannya bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat dengan pemeriksaan atau Bawaslu misalnya, atau jalan lainnya. Ya, jadi saya ungkapkan 3 jalan atau ya, 1 jalan semi hukum ya, yaitu melalui Bawaslu lagi ya, diadukan ke Bawaslu bahwa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat setelah menunggu pelantikan,
atau dibawa kepada KPU, ya, tetapi saya meragukan KPU memiliki keberanian, ya, atau dibawa ke MPR, jalan politik, ya. Kalau KPU jalan administrasi, kemudian jalan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini adalah lopsos, ya, karena orang kan tidak menduga bahwa presiden terpilih itu jedanya lama dan kemudian di tengah jalan ada masalah. Ya, let's say misalnya kalau presidennya tiba-tiba pindah warga negara atau presidennya korupsi dan lain sebagainya, kan tetap saja dia kemudian tidak bisa dilantik walaupun dia sudah dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU. Jadi sobat RS sekalian, dalam konteks ini kita harus pahami bahwa memang ada celah untuk menjadikan dia tidak bisa dilantik, ya. Sobat RS sekalian, saya tidak mengatakan apakah ini bisa dijalankan atau tidak, tetapi itu teorinya yang kemudian saya renungkan. Kalau jalan administratif, apakah KPU punya keberanian? Jalan semi hukum, apakah Bawaslu punya keberanian? Ya, secara mereka didikte terus menerus. Jalan politik oleh MPR barangkali ada bisa dilakukan, atau jalan hukum oleh Mahkamah Konstitusi juga bisa dilakukan. Jadi dua jalan ini lebih punya probabilitas, ya, punya posibilitas dibandingkan jalan administratif KPU dan jalan semi hukum Bawaslu. Itu saudara sekalian, ya, untuk melihat polemik atau perdebatan mengenai undang-undang pemilu yang saya sendiri sebenarnya awalnya berpikir, wah, dia tidak bisa digagalkan pelantikannya kecuali dilantik dulu kemudian baru diberhentikan dengan pasal impeachment. Tetapi setelah saya menelaah pasal 169 dan mengaitkannya dengan kondisi sebelum dilantik, maka saya membagi dua. Presiden bisa digagalkan pelantikannya atau wakil presiden kalau dia tidak lagi memenuhi syarat sebelum dilantik, dan bisa diimpeach kalau dia tidak memenuhi syarat setelah dilantik. Nah, kalau setelah dilantik itu syaratnya ya tentu syarat konstitusional saja. Tapi syarat konstitusional itu jangan lupa terdiri dari 3 kelompok dan itu berat. Satu, melakukan pelanggaran hukum berat, ya, seperti suap, korupsi, pengkhianatan negara dan tindak pidana berat lainnya. Kedua, melakukan perbuatan tercela, dan ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Dan syarat untuk menjadi wakil presiden, syarat yang terkait dengan warga negara, tidak pernah menjadi warga negara lain karena kehendaknya sendiri, mampu secara jasmani dan rohani, dan kemudian untuk menjadi presiden dan wakil presiden, dan kemudian tidak pernah mengkhianati negara. Dan sobat era sekalian, untuk kasus Gibran ini, kita belum masuk proses impeachment karena belum dilantik, tapi bisa masuk proses sebelum dia dilantik yang dimana pasal 169 mengatakan harus memenuhi syarat-syarat yang terkandung di dalam pasal tersebut, ya, mulai dari syarat huruf A sampai huruf T. Dan yang kita tunjuk adalah persyaratan huruf E dan terutama huruf J. Begitu sobat sekalian.